Oke, tadi kan kita udah coba makanan-makanan lean mean. Sekarang kita pengen main games. Oke. Kita akan tes kalian berdua. Nama permainannya adalah How well do you know your partner? Jadi kita akan bacain question, nanti kalian jawab. Oke. Nggak boleh nyontek, tapi kalian nggak boleh lihat satu sama lain. Oke. Ini di tes. Ical nih yang bisa nyontek biasanya. Pertanyaan pertama. Sebutkan nama sekolah Noi waktu SD. Cal jago lah. Waduh. Oke, pertanyaan kedua. Langsung lihat dulu jawabannya. 1, 2, 3. Santai Yosef. Dilaha. Iya bener lah, Dilaha. Benar. Bener Dilaha, tapi namanya nggak salah. Ya oke lah, fine. Tapi nggak apa-apa sih, gue juga nggak tahu sih. Iya, Pembelaan, boleh. Oke. Pertanyaan kedua. Ini pertanyaan yang menentukan kalian tidur semalam bareng-bareng atau enggak, oke? Wow. Apa warna baju yang dipakai Ical saat tidur tadi malam? Hitam. Benar. Nggak salah suami ternyata ya. Oh, ternyata tidur di rumah ya? Alhamdulillah suami. Ini Bang Faisal bukan Bang Toyib ya. Oke, terus sebutkan hadiah ulang tahun pertama yang diberikan Ical ke Noi. Pertama bukan pas kawin ya, berarti pas pertama kali itu, pas pertama kali pacaran. Gue aja lupa. Ayo. Fine, bener ya. Oh. 2, 3. Oke, apa? Aku ingat ya, tas putih. Oh, salah. Aduh, itu kedua, Deng. Iya, Itu ngasih cewek siapa? Dapat tas putih juga dong. Oke, terus pertanyaan selanjutnya. Sebutkan satu barang yang terakhir Noi check out dari marketplace. Oh, susah bener kayaknya tuh. Mana tahu dia gue tukang belanja. Yang gue tahu ya. Gue apa ya? Ini berarti cek-cekan laptop berarti nih. Atau cek-cekan HP nyanyi. Oh, itu sering. Wow. Itu rutin, bukan sering, itu rutin. Aduh, apa ya yang aku Itu terakhir kiat-kiat belanja? pernikahan bahagia adalah rutin. Rutin apa? Rutin jangan cek HP, paling bener. Kalau mau langgeng, jangan mau tahu. Oke, 1, 2. Kamu belum? Aku nggak tahu. Aku aja tahu. Apa sih yang terakhir aku beli? Karena pakai kredit card kamu kan? Oh, udah boleh deh. Salah deh kayaknya kamu beli. Oke. 1, 2, 3. Blender smoothies. Oh iya itu juga. Udah keseringan belanja, jadi gimana ya? Boleh lah, bener kok dia. Kayaknya PPKM belanja terus ya. Oke, next. Sebutkan jam akad kalian berdua. Oke. Kalau salah sih ulang sih, Cal. Gue aja inget loh. Masalah anniversary aja dia lupa. Serius? Tanggal berapa? Oke. 18 dia gitu. 1, 2, 3. 8 pagi. Jam 11 sayang. Jam 8? Ke rumah siapa dulu? Iya, jam 11 bener. Jam 11. Ical tuh payah banget inget banget. Jadi kita tuh nikah deket-deketan. Dekat seminggu bedanya. WO-nya sama. Beda bulan. Beda bulan. Seminggu itu Ariafanya. WO-nya sama. Semuanya sama. Bridesmaid sama. Iya, untung kita temenan. Oke, pertanyaan terakhir. Di mana tempat pertama kali kalian ngedate? Oke. Ini kalau salah juga sih, Cal. Keterlaluan sih. Oke. 1, 2, 3. Fukuro. Oke, yeay. Berarti banyak yang sama kok jawabannya. Banyak yang sama. Mungkin supaya aman, Fukuro terus. Jadi ganti-ganti gitu ya. Hati-hati ada CCTV di Fukuro. Fukuro terus. Jadi, pertama ngeliat di mana? Di Fukuro, nggak pernah salah pasti. Banyak yang relate. Sialan. Nah, tapi nih banyak banget kan yang request supaya kita double date sama kalian. Iya, Pasti di IG apalagi, iya. gila. Teman-teman tuh pengen tahu gimana sih pertama kali kalian ketemu, ceritanya gimana jadi pacaran. Udah berapa lama pacarannya waktu itu? 5,5 tahun ya. 5,5 tahun sampai akhirnya memutuskan untuk menikah udah 1 tahun. Yes. Silakan.
Jadi ceritanya dulu dia punya satu tempat gitu, dulu cafe gitu di SCBD. Ceritanya kebetulan saat itu gue lagi single dan datang sama satu cowok nih. Iya. Dan dia juga sama cewek lain. Cuma katanya dia ngeliat gue, lucu nih. Terus kebetulan si cowok ini temenan sama PR kamu ya? Terus dia langsung nanya, siapa nih Vel lucu gitu. Novel namanya. Si Novel bilangnya apa ya Bibi abis itu? Dia bilang, apa ya dia bilang ya? Kayak, aduh kayaknya susah Oh deh susah nih, nih Cal, kayaknya nggak mungkin deh sama lo. Gue buktiin lo, Fel. Iya. Jadi dia ada kayak, gue buktiin gitu. Jadi dia agak mengejar-ngejar gue selama 3 bulan. 3 bulan. Tapi di tempat yang pertama kali ketemu itu nggak Nggak kenalan. Nggak langsung kenalan. Nggak kenalan karena lagi sama cowok-cowok sendiri kan. Dia juga punya cewek-cewekan tuh saat itu. Terus habis itu, dia memaksa si PR-nya untuk ngundang gue dengan segala cara kayak ayo dong Noy hosting, ayo dong Noy ini, ayo. Gue kayak aduh nggak mau gara-gara gue pikir gue dicariin sama si cowok yang ini dulu karena gue udah nggak mau lagi, jadi gue males kan. Nggak mau, ayo dong Noy, ayo dong. Akhirnya dia maksa-maksa, akhirnya dulu nyokap gue punya tempat suatu kafe, PR-nya sampai ke kafenya, terus sampai bilang Noy gue udah kesini, lo harus gantian ke tempat gue. Akhirnya gue gantian lah ke tempatnya dia dan ketemu Ical. Cuma hai. Dia minta nomor, dia minta nomor, terus gue pulang. Terus habis itu seminggu Dia kemudian. sombong banget lagi minta nomor, cuman dikasih handphone ini tulis saya sendiri. Iya gue juga kayak, ya gue pikir gue gak cocok kan, gak tertarik. Terus pas kita first date aja dia mau jemput, gue kayak nggak usah deh, soalnya gue agak-agak trauma kalau misalnya diajakin ngedate. Kalau gagal tuh tiba-tiba harus diantar pulang kan jadi stuck lama gitu kan. Iya, bener. Gue udah planning mau balik cepet nih gitu loh. Sampai Fukuro tuh, betul. Ternyata kita first date 5 jam. 5,5 jam ya Pak ya? Ternyata nyambung. Ternyata langsung, ini kita langsung ya udah kayak pacaran aja. Udah tiap hari teleponan. Jadi abis dari Fukuro itu langsung lanjut kayak berjalan. Iya. Tapi dari sampai 3 bulan itu nggak jual mahal, nggak langsung deket. Nggak langsung Enggak, dekat. karena kayak nggak ada, karena emang nggak pernah ketemu, jadi dia nggak mau teks gue sebelum dapat nomornya in person gitu loh. Jadi dia, Gengsi dong bro. Kalau nggak creep banget kan, creep banget kan. I saw you kan kayak agak gitu Iya. kan. Langsung off udah. Beda kalau DM ya, kalau DM Anjir. beda. Kalau DM beda. Kalau DM Tergantung beda. siapa ceweknya sih. Oh gitu. Kalau kita zaman nggak mau ya dulu belum di-slide zaman DM. DM ya. Belum zaman DM, dulu masih zaman BlackBerry. Belum Enggak lah, tua banget BlackBerry baby. Ya, udah iPhone, udah phone number. Terus akhirnya kan kalian menikah tuh setelah 5 tahun. Dan kita kan nikahnya saat pandemi ya. Yes. Kesan-kesan kalian tuh kemarin gimana sih susahnya menikah saat pandemi? Susahnya adalah banyak teman-teman yang nggak bisa diundang, sedihnya. Tapi secara kebetulan juga justru lebih intimate ya. Kita Betul. bisa nikmatin sama teman-teman. Kita nggak Betul. malah nggak kayak kesannya ngelayanin tamu doang. Jadi benar-benar Iya. kita bikin pesta buat teman-teman yang deket aja. Benar. Dan itu lebih kekeluargaan ya. lebih Yes. kekeluargaan, lebih berkesan lah, jauh. Jadi pas ngitung undangan aja kita bener-bener ngelihatnya kayak gara-gara bingung nyoret-nyoret orangnya. Jadi kita mikirnya, oke yang mana nih yang kita 3 bulan terakhir masih ngobrol. Masih chat atau masih ngobrol? Masih yang ngobrol. Karena kadang-kadang ada emang teman dekat cuma emang udah gak ngobrol lagi kan. Jadi emangnya saat ini gue emang ngomong. Tapi nggak berarti yang diundang kemarin yang cuman kita Deket doang, enggak loh. Ada yang kita ini karena kan keterbatasan PPKM. Iya, kita Jadi bener-bener emang cuma limit 30 banget orang. gitu. Pasti pas milih-milih juga susah. Susah banget. Susah. Kalian juga pasti Iya. ngerasain kan milihnya aduh dilema, cuman emang peraturan yang mengharuskan jadi kita juga nggak punya pilihan. Dan kita kan pengennya semuanya safe ya. Tadi semuanya kan pikiran safe tahun ini aja. mungkin emang udah membaik, kita bisa bikin party lagi segala, aduh tapi nggak taunya PPKM lagi. Jadi ya udahlah, mungkin emang toh kita udah nikmatin pesta yang berkesan juga, iya kan? Makanya, dan yang paling penting dari pernikahan kan akadnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menikah emang harus udah segerakan aja. Jadi akadnya. Iya benar. Ya kan, Jangan kayak kalian berdua mundur-mundurin juga gitu. kan langsung udah go aja. Benar. Tapi pasti kalian masih banyak outstanding entertainer Lumayan. kan? Banyak banget fotografer Banyak kan? semua Lumayan. belum Kalian juga dipakai. dong. Lumayan. Lumayan kan? Lumayan. Tapi kita nggak sebaik kalian deh kayaknya. Soalnya kan kita udah tahu nih mau iya. PPKM. Kita planning udah lama. Ini udah lama kan. Soalnya Kita kalian planning planning sebelum sebelum corona. sebelum corona. Banyak banget yang nggak Iya. kepake dan kebuang banyak. Makanya ini foto-foto juga ada. Mungkin kita mau pakai buat ya honeymoon deh. Oh, honeymoon bawa fotografer. Fotografer. Kita honeymoon juga belum kan? Iya, kita belum honeymoon.
Dan kita belum bachelorette belum juga. Ya, benar. belum honeymoon, jadi benar-benar. Jadi sebenarnya banyak banget rencana yang postpone dulu Postpone, gara-gara ini pandemik ini. Tapi pasti kan di balik semuanya tuh ada hikmah kan. Yes. Jadi menurut kalian hikmah apa yang bisa kalian dapetin saat pandemi sebagai newlywed? bisa lebih saling mengenal satu sama lain ya, lebih banyak spending time berdua juga. Terus lebih selama pandemi kan kayak jadi terbatas, jadi kita makin sadar apa yang esensial. Ya kan, kayak weekend kita pengennya di rumah, jadi get to know each other. Terus kita banyak nyetir berdua. Kayak di mobil ngobrol-ngobrol, kita pacaran 5,5 tahun aja ternyata tuh ada another story yang gue tetap nggak tahu gitu loh. Cerita TK dia lah, yang kayak gitu kan tetap ada something yang kayak, oh dulu kamu kayak gitu ya, kayak gitu kan. Yang ternyata kita jadi kenal lebih dalam. Terus lebih bersyukur juga ya Bibi, banyak spend time sama keluarga. Weekend juga mainnya ya sama kalian-kalian lagi. Sama teman-teman gitu. aja. Bener yang Circle-nya jadi small banget tapi Iya. enak gitu ya. Terus kita jadi sadar yang mana yang benar-benar Penting. penting nih, yang Iya, penting gitu loh. Prioritas lah yang mana yang Yes. prioritas. Tapi kalian kan juga sama-sama dua-duanya punya bisnis sendiri-sendiri. yes. Itu gimana cara kalian saling support satu sama lain? Karena kan kadang-kadang beda banget kan industrinya kan. Nah kebetulan si Noy sama gue tuh, Noy kan dentis. Kalau gue ada ya di tempat-tempat lain juga. Dan si Noy ini kebetulan kreatifnya tinggi. Jadi kalau gue ada perlu input, aduh ini logonya, marketingnya udah bener belum ya? Gue nanya Noy. Kalau Noy nanya gue sebaliknya, ini kalau di bisnis negonya gimana-gimana, nanyanya sama gue. Jadi kita saling support sama Saling saling mengisi mengisi lah. Iya. Tapi in the future akan nggak kira-kira kalau misalnya kalian punya bisnis gede bareng-bareng atau ada komitmen pokoknya kalau misalnya bisnis suami istri jangan ikut campur dan sebaliknya. Nah, justru kalau yang pengen bareng itu salah satunya bermulai dari di Linmin ini nih yang kita pengen yuk bareng yuk gitu. Tapi itu juga yang membuat kita sadar kita cocok karena buat di pekerjaan pun kita sangat cocok gitu loh. Jadi kita paling cuma membaginya kayak weekend udah deh ngomongin kerjaan karena kalau nggak jadi penuh ya ngomongin kerjaan terus. Kita jadi lebih pengen weekend tuh ya fokus aja. Awal-awal Linmin sih ngomongin kerjaan hampir 24 jam, cuma lama-lama kita oke kayaknya Kayak harus ada pause gitu loh. ada pause nih, kalau nggak kita jadi ngomongin melulu. Karena emang lagi seru-serunya juga kan. Kayak new venture kan seru banget kan, yang kayak apa nih yang bisa dikerjain lagi. Terus pernah ada perbedaan nggak? Terus pernah sampai hampir berantem nggak gara-gara perbedaan tentang masalah? Oh pasti ada lah, cuman untungnya semua nggak terlalu parah ya berantemnya, cuman kayak ngotot-ngototan, Sebelah-sebelahan. tapi akhirnya kita juga punya akal pikiran sendiri yang kayak, oh ya memang wajarnya begini, bukan berarti karena ego harus maksain gue yang benar atau dia benar, tapi kita juga saling lihat yang mana yang benar dari dua-duanya dan dipaduin gitu. Dan cocoknya gue kalau marah langsung meledak, Ical diem dulu kan. Jadi kita lumayan balance lah. Kalau Ical udah diem, gue berarti udah kayak oh ya udah oke, berarti ini udah harus diem juga. Jadi gue menempatkan dirinya juga lebih pinter lah ya. Jadi lo lebih ngegas gitu. Iya, Ical gue bisa lebih gas. nahan. Gue lebih meledak orangnya. Nah, terus kan sebagai anak seorang Yusuf Hamka Waduh. yang lagi viral, ya kan? Nah, kalau misalnya Ical kan pasti, gue udah tahu lah pasti Ical banyak banget pelajaran-pelajaran dari bokapnya dari lu bayi sampai sekarang. Nah, kalau Noi sebagai anak menantu gimana? Ada pelajaran yang paling membekas nggak? Menurut aku Yang paling kena banget gitu? Dari bokap banyak gue. Dari bokap. bokap banyak sekali sih karena papahnya Ical tuh adalah figur yang sangat menerima toleransi gitu ya, keberagaman. Terus papahnya tuh berderma hebat banget ya, berbaginya kita selalu belajar kalau papa tuh bersedekah tuh awal dari barokah. Dan papa selalu ngajarin ke anak-anaknya, ke anak laki-lakinya kalau misalnya rezeki itu rezeki istri dan rezeki anak. Jadi harus nyenengin istri, nyenengin keluarga, itu nomor 1. Terus apalagi ya kalau papa kamu? Sederhana sih, itu juga hebat. Dulu awalnya, gue awal-awal baru-baru pacaran kan masih kecil lah ya, masih suka pakai tas ganti-ganti segala macam. Ketemu mamahnya Ical, ketemu papanya Ical super sederhana, gue sampai malu. Karena kayak yang dipakai ini masih dikasih orang tua, bukan yang gue bikin sendiri, bukan hasil kerja gue sendiri. Jadi gue lebih, aduh malu ya pakai tas aneh-aneh. Karena ketahuan belum kerja udah pakai tas aneh-aneh kayaknya dimanja doang. Akhirnya menyadarkan gue juga itu kalau itu sebenarnya nggak gitu penting gitu loh. Dan ditambah pas pandemi juga lebih sadar ya bahwa barang-barang itu Nggak penting ya? Nggak penting. Iya. Ini kayak pas pandemi gini kita punya barang-barang yang dulu kita kayak seneng banget. Terus akhirnya kita nggak bisa pakai. Pas nggak bisa pakai, pas udah mau pakai lagi juga kayak, kayaknya nggak terlalu berharga banget buat gua ya ternyata gitu loh, ya kan? gila ya. Time is more valuable, Yes. health, Yes. ya kan? Relationship Health. with other people, Yes. relationship with family, Quality jauh time. quality time. Iya.
Sekarang kita ketemu juga ngobrolin udah nggak pernah ngobrolin tas, ngobrolin apa, Iya. jauh banget Iya, benar. sama dulu. Kalau dulu kan cewek-cewek pasti beli ini di mana, beli ini di mana. Sekarang kalau ketemu ngobrolinnya udah beda ya. Liburan lebih penting. Yes. Lebih banyak kita mikirin memori lah, yang bikin memori itu yang Iya. emang nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli, bener. Sekarang permainan berikutnya, ini adalah Ask Away. Jadi kalian pilih satu pertanyaan ya, pilih satu nomor. Oh, satu nomor, nanti kalian jawab berdua. Nanti ada pertanyaan kamu aja pilih. Nomor 1. Nomor 1. Sambil dilihat matanya loh. One thing you'll never do again. Coba Faisal. Coba dari kamu dulu. Kalau aku nggak banyak kesalahan ya. Lu bukan tinggal never do again. Bingung nih. Tinggal never do again apa ya? Ini ada digital footprint-nya loh. Harus dipikirkan baik-baik. 10 tahun ke depan kalau kamu tidak menepati. Apa ya? Bingung jujur gue jawabnya. Mungkin Kamu apa? being unhealthy, karena dulu kan lu Smoking. Oh, ngerokok. Iya. Ngerokok yang bener-bener rokok. Ngerokok. Nah, sekarang kan masih pakai ngerokok. IQOS. Itu pun udah enggak sekarang. Jadi Dia bener-bener pengen ngurangin. udah pengen kurangin semuanya. Healthy Jadi life. yang unhealthy pengen dikurangin lah. Yes. Mm-mm. Gue pernah nyoba, gue nggak ngerokok, cuma pernah nyoba sekali, ya 2 kali gitu, cuma kayaknya Nggak ada enggak ya, faedahnya. nggak ada faedahnya. Dulu masih kecil mungkin masih sok keren aja, pengen tahu kan. Pas Makin makin sadar gede bahwa kesehatan tuh penting banget. Yes. Benar. Gue juga dulu sempat ngerokok terus. Iya. Untung cuma sosial. Gaya-gayaan lah zaman Iya, dulu. social smoking kan dulu, Iya, itu kalau problemnya lihat. tuh kenapa marketing rokok kesannya tuh maco, olahragawan. Nah itu menurut gue tuh yang bikin problem buat anak-anak muda zaman sekarang. Yes. Mm-mm. karena anak-anak kalau muda tuh pasti kayak berpikir saat ngerokok tuh keren, Keren, gitu loh. iya. Karena iklan-iklannya perokok loncat dari gedung, off-road di mana-mana, berselancar di laut. Kayaknya keren banget. Padahal mereka pun belum tentu ngerokok gitu loh. Itu tuh, jadi Padahal misleading. aktornya tidak merokok ya. Iya, bisa semua melakukan semua itu pasti nggak ngerokok. Makanya undang-undangnya tuh, wah itu merusak anak bangsa. Harus diperbaiki ya. Harus Yes. diperbaiki. Kalau cowok-cowok juga nggak perlu sih merasa ngerokok cool ya. Iya, Karena benar, nggak benar, cool benar, sama benar. sekali loh, bau. Iya, bau. Mulutnya juga bau, jelek, giginya jadi Buang-buang kuning, duit. jadi plak, Jadi besok-besok stain. kalau anak-anak muda yang apalagi viewer-viewer NWIP ngerasa, oh gue harus ngerokok untuk diakuin, untuk maco. No. Itu justru lebih keren kalau lu nggak ngerokok. Cewek-cewek juga nggak suka ya, Nick. Benar. Cewek-cewek juga nggak suka. Yes. Next. Next. Oh, ada lagi. Ini pilih berapa? 4. 10. Banyak banget. Nomor 10 lagi beneran. Nomor 10. Best school or college memory? Penich. Kamu dulu deh. Kalau gue bukan good memory, tapi memori yang paling Ingat-ingat lah ya. keinget-inget tuh waktu zaman di boarding school di OSI. Wah, itu zamannya nakal banget deh sampai gue akhirnya harus balik lagi ke Jakarta karena kenakalan di situ. Tapi bukan kenakalan yang kayak gimana, lebih nakal-nakal yang kayak Tendang vending machine. iya tendang vending machine, lebih berantem sama Rebel gitu Nah, soalnya dulu loh. di Australia tuh orang bulenya nggak tahu kenapa sama orang Indonesia tuh rada berantem melulu. Nah Oke. disitulah yang rebel jadinya. Kalau aku dulu best memory apa ya? Oh, pas kecil. Jadi dulu papaku selalu ngajarin untuk berbagi nih. Berbagi bentuknya apa aja. Jadi dulu jadi gue sekolahnya dulu di kota kecil nih, di Lahat. Lahat itu adalah kabupaten yang 5 jam dari Palembang. Jadi dulu di Lahat tuh nggak ada Gramedia, nggak ada toko buku segala macam. Jadi untuk orang untuk akses toko buku susah kan. Jadi gue dulu kalau weekend diajak ke Palembang, sukanya ke Gramedia, terus beli buku-buku, selesai bukunya dibaca, terus dipinjemin. Akhirnya aku bagi-bagi ke perpustakaan. Bagi-bagi biar yang orang-orang lain juga bisa membaca. di Lahat. Di Lahat. Gara-gara itu aku sampai dapat penghargaan kayak anak dengan kepedulian sosial tertinggi. Karena sering berbagi buku. Dulu ceritanya gitu. Tuh kelas 6 SD. Jadi sampai sekarang selalu ingat. Very berbagi. nice sih, very nice. Selalu ingat itu. Ya, jadi dari small thing aja, mungkin bentuknya nggak harus tunai uang. Apa aja yang kita bisa punya, sepatu, baju, yang kadang-kadang kita berlebihan. Why not? Wejangan pun kalau Wejangan-wejangan, bisa iya. dibagikan. Yes. Next.
aku lagi. Oke. Sama nomor 3. Oke. What's the most spontaneous thing you've done with your partner? Apa ya yang paling spontan? Kawinnya spontan. Yuk, kawin yuk. Yuk. Kapan? Kawin berdua kali itu. Kawinnya spontan. Temennya lagi siap-siap, loh kok dia tiba-tiba kawin juga loh. Spontan apa? Oh ya kalau liburan sih kadang-kadang kita suka spontan juga kayak misalkan kayak mau ke kapal itu kan biasa decision spontan dari gue kan. Last minute decision kan. Itu bukan spontan, itu lebih ke labil sih. Iya, labil. Iya enggak. Pas last minute baru boleh. Makanya kalau cewek-cewek suka bingung aja. Kita nanti malam dinner. Gue kayak nanya sama Niki, emang kita dinner, Nik? Enggak, kita nggak tahu. Karena cowok-cowok selalu bikin plan tapi nggak melibatkan kita. Mungkin kita nggak tahu. cewek-cewek lebih well planned kali ya. Iya. Itu cowok-cowok tiba-tiba suka bikin rencana apa kok. Niki marah kemarin ke Bali, tiba-tiba lagi pakai baju kayak daster, tiba-tiba diajak ke bake. Kayak, kenapa sih pergi? Beneran suka nggak ngomong-ngomong. Gue ngerti sih perasaan lo. Habis nge-gym cuma bawa dasar tiba-tiba diajak ke bake. Oh yang ketemu ya? Iya. Rame. Bake kayak rame kan, lagi hits gitu. Tiba-tiba dia kayak, kenapa sih gue nggak pernah dikasih tahu kita mau pergi? Oke, next question. Ini last question Last ya. question ya. Nomor 11. Have you found the purpose of life? Gue kira purpose of life ini. Bener juga Niki. Purpose of life. Gimana? To be Niki? happy. To be happy. Kayak simple lah ya. Iya kayaknya tuh. Happy, healthy, dan bisa berbagi kali ya. Yes. Percuma juga kalau kita Happy sama sendirian. happy sendirian, tapi yang lainnya juga sengsara, kita nggak bisa sharing happiness juga buat apa? Iya, Yes. benar. Itu yang kita nggak pengen. Itu bener banget sih. Yes. Satu lagi siapa tahu Yes. kalau bisa dikasih kesempatan bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk Ya, orang lain. apapun bentuknya. Semoga kita ke depannya bisa menjadi tangan-tangan yang bermanfaat Amin, untuk sekeliling amin. kita ya. Ini udah Amin. bermanfaat buat ngurusin orang. Iya, Kan gitu. udah kasih ide-ide makanan sehat biar teman-teman makin sehat ya. Nah, ini pertanyaan terakhir di double date ini. Goals kalian sebagai pasangan dan sebagai pebisnis di bulan-bulan terakhir tahun 2021 ini apa? Goalnya pengen cepat-cepat punya momongan. Amin. Itu sebagai pasangan ya. Kalau Iya. sebagai pebisnis, pengen cepat-cepat punya banyak toko deh ya. Iya. Bareng-bareng ya kalau itu. Banyak cabang. Bareng-bareng ya kalau itu ya. Dan berkembang kemana lagi kan kita juga nggak tahu ya. Tapi alhamdulillah sih selama ini untung masih lancar-lancar aja dan semoga Yes. terus lancar. Semoga kita juga bisa menularkan nih. Kayak Yes. kita semuanya olahraga, makan sehat. Semoga kita juga bisa menularkan ke teman-teman juga kebiasaan sehat itu ya kan. Bisa Sebenarnya ini makan sehat selain bareng. bisnis tuh juga sebenarnya seperti gerakan lah yuk kita Indonesia supaya bisa lebih sehat, lebih Yes. aware gitu loh. Ini saatnya nih gitu. Lebih aktif lah ya. Lebih aktif, jangan di rumah aja nonton Netflix doang, makannya nggak sehat. Tapi Makanya kalau mau badannya kayak Kak Indra gitu, Nah. kayak Kak Niki, harus dimulai nih, nggak Harus bisa dimulai. ngales-ngalesan doang. Tapi memang buat culture Indonesia tuh entah kenapa olahraga tuh belum jadi lifestyle. belum Yes. jadi Belum lifestyle. jadi lifestyle. Apalagi kita di Jakarta yang jarang keluar Iya. keluar Kemana-mana mobil, naik pakai mobil mobil. terus ya Nggak kan? jalan kaki. Dan Padahal kita kemarin udah sempat mau mulai sih. Iya, Cuma sepedaan. pandemi tiba-tiba jadi harus di Dan rumah. kebiasaan makan kerupuk sama nasi sama lauk itu Dan tuh yang goreng-gorengan. ya kerupuk aja udah goreng-gorengan itu yang jelek. Jadi mudah-mudahan semuanya setelah menonton episode kali ini bisa langsung berubah pikiran untuk menjalani hidup lebih sehat lagi. Terus bisa influence more hal-hal yang baik ke orang-orang banyak. Jadi thank you so much buat Ical dan Noi. Thank you. Akhirnya. Siap. Sampai ketemu di double date berikutnya. Asik. Bye everyone.